Segala puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai hari ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, pertama kali kami ingin mengajak kita semua untuk selalu memperkuat iman, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah saudara-saudara, hanya dengan iman manusia akan memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, dan hanya dengan ketakwaan manusia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini, aktivitas hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apabila kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, maka kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi takwa kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi saudara-saudara, selama ini kita sering lupa, sering lalai menilai ketakwaan itu bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya, tetapi sejauh mana dia mengamalkan, menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah mana saat, manakala waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah. Waktu kita bekerja dunia kita tidak dilarang selama pekerjaan itu halal, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saudara-saudara, banyak kita ingat, apapun yang kita usahakan siang dan malam, pagi dan petang, banting tulang, kadang-kadang waktu maghrib tidak kita hiraukan, sholat subuh ketinggalan, ingatlah saudara-saudara, suatu saat kita akan meninggalkan semua itu dengan tetesan air mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia akan menyesal manakala dia selama hidup di dunia melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbahagialah orang yang istiqomah dalam menjalankan amal ibadahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hari ini kita berada di hari yang suci, hari nahar, hari korban, dan hari ibadah haji. Dua hal ini yang sedikit ingin saya sampaikan dan ingin saya bahas, bahwa hari korban dikatakan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan korban. Apa itu korban saudara-saudara? Korban adalah menyembelih seekor hewan yang memenuhi syarat dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan yang memiliki hewan pun boleh makan, boleh mendapat bagian. Karena selama ini banyak keliru kita, mungkin karena kita belum paham hukum saudara-saudara. Malah agama mengaturkan 3 bagian ini, 1/3 boleh untuk yang pemilik korbannya. Tapi tidak harus, maksudnya boleh dia mengambil bagian. Kemudian saudara-saudara, kapan
Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah korban ini? Ibadah korban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awal pertama terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, manakala mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, kalau kamu benar-benar mencintai aku daripada anakmu, daripada hartamu, daripada istrimu, dan daripada semua apa yang ada di dunia ini, maka sembelilah anakmu. Korbankanlah anakmu, wahai Ibrahim, kalau kamu benar-benar mencintai aku." 3 kali bermimpi berturut-turut, sama mimpinya saudara. Maka ditanyakan kepada anaknya, "Wahai anakku tersayang, aku telah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu 3 kali berturut-turut. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" "Wahai Ismail," kemudian anaknya, karena anak yang soleh saudara-saudara. Inilah anak-anak yang kita harapkan lahir di hari ini. Inilah anak-anak yang kita ingin bina, kita ingin dapatkan hari ini saudara, adalah anak-anak yang soleh. Apa jawabannya? "Wahai ayah, wahai abah, kalau memang perintah Allah, wahai abah, saya ikhlas, saya rela abah, apapun yang dilakukan oleh abah." Itulah jawaban anak yang soleh saudara-saudara. Mampukah kita menjadi anak-anak yang soleh, relakan ibu bapak kita mengorbankan seluruh harta dan kekayaannya karena demi Allah? Mampukah kita saudara-saudara? Dan mampukah kita orang tua mengorbankan waktu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, rela kita meninggalkan pekerjaan kita karena ibadah kepada Allah? Inilah makna korban yang hakiki saudara-saudara. Mampukah kita meninggalkan rasa capek, rasa lelah, rasa ngantuk untuk melaksanakan ibadah? Inilah pengorbanan yang hakiki saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat 1 sampai 3 saudara-saudara. Ingat, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar." Apa kata Allah saudara-saudara? "Sesungguhnya benar-benar aku telah memberikan kepadamu, wahai manusia, nikmat yang banyak yang tidak sanggup engkau menghitungnya. Tidak dapat engkau menilainya, tidak dapat engkau menghitung jumlahnya. Maka," ingat saudara-saudara, inilah perintah yang pertama yang paling diutamakan, "maka dirikanlah solat karena Tuhanmu." Maksudnya tinggalkan pekerjaanmu kalau sampai waktu solatmu. Apapun kesibukanmu, karena dunia itu akan kamu tinggalkan buat selama-lamanya. Tidak ada artinya saudara-saudara semua itu. "Dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Biar kita dibenci orang, umpamanya kita tinggalkan pekerjaan lalu kita sholat saudara-saudara, biar dibencikan, dia akan mendapatkan putusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudara, berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan dunia, tidak bisa lagi menikmati hidup ini, tidak bisa lagi memakan hewan korban yang kita korbankan. Meninggal saudara, berpisah dengan hartanya, dengan istri dan anaknya, dengan suaminya, dengan keluarganya. Apa yang bisa menyelamatkan saudara-saudara? Tidak ada lain kecuali amal-amal soleh. Tapi bisa jadi kita sengsara karena kita menghadap Allah membawa amal-amal salah. Saudara-saudara, kesempatan ini di akhir khutbah awal ini, karena jarang bisa kita dengar, kita sampaikan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan khutbah Arafah
yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau melaksanakan ibadah haji wada, haji perpisahan, karena bagi beliau haji beliau itu yang pertama, dia yang hanya satu kali beliau menunaikan ibadah haji. Ingat saudara-saudara, kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji ke sana, tapi kita harus mengambil hikmah dari pelaksanaan ibadah haji di sana. Ingat saudara-saudara, mereka tawaf di sana melambangkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sa'i di sana sudah melambangkan bahwa istiqomah, giat fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puncak ibadah haji saudara-saudara adalah wukuf di Arafah. Artinya apa wukuf saudara-saudara? Hadir di sana. Hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kalau mereka pergi ke sana lalu tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara ruhanianya. Kalau tidak wukuf di Arafah tidak ada artinya hajinya saudara-saudara. Tapi bagi kita yang tidak sempat, belum mampu melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, ambil pelajaran saudara-saudara. Semua ibadah jamaah haji yang wukuf di Arafah, lihat, memakai pakaian ihram yang sama warnanya, sama ukurannya, sama bentuknya. Kemudian mereka menghadap Allah, menyembah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti ajaran syariat Nabi yang sama. Ingat saudara-saudara, itu lambangnya, perumpamaan kehadiran manusia nanti di padang mahsyar. Bahwa manusia di padang mahsyar akan menghadap Allah, lepas tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harta yang banyak, tidak ada lagi popularitas, menghadap Allah Subhanahu wa taala sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Ingat saudara-saudara, karena kita sering lupa. Kalau kita keluar dari sini kadang-kadang sering lupa. Itulah hikmah ibadah haji. Kemudian saudara-saudara, izinkanlah saya menyampaikan khutbah beliau yang disampaikan di hadapan jamaah haji pada saat itu 100.000. Ada juga yang mengatakan 140.000. Di atas unta beliau menangis, menyampaikan wasiat pertama kepada umat beliau. Apa kata beliau saudara-saudara? Wahai manusia ramai, dengarkanlah nasihatku baik-baik, karena barangkali aku tidak dapat lagi, kata beliau. Beliau tahu bahwa beliau akan meninggalkan tahun depannya, saudara-saudara. Tidak dapat lagi bertemu muka lagi dengan kamu semua di tempat ini. Tahukah kamu semua hari ini, apakah hari ini? Ini adalah hari nahar, hari korban yang suci. Tahukah kamu tempat apakah tempat ini? Ini adalah tempat atau kota yang suci. Maka dari itu aku permaklumkan kepada kamu semua bahwa darah dan nyawamu, harta bendamu, dan kehormatanmu yang satu terhadap yang lainnya haram atas kamu semua sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu kelak di hari kiamat nanti. Jangan mengambil harta orang, jangan merusak kehormatan orang, saudara-saudara. Jangan menyakiti orang, maknanya saudara-saudara. Semua harus kamu sucikan sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya bulan ini, dan sebagaimana sucinya kota ini. Hendaklah berita ini kamu sampaikan kepada yang lain. Oh Tuhan, tolong saksikan, bukankah aku telah menyampaikan? Hari ini hendaklah dihapuskan segala bentuk riba. Maka barang siapa yang memegang amanah di tangannya, maka hendaklah dikembalikan kepada yang punya. Dan sesungguhnya riba jahiliyah itu adalah batil, haram, dosa besar,
Dan awal riba yang pertama kali aku sapu bersih adalah riba yang dilakukan oleh pamanku sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Hari ini harus dihapuskan semua bentuk pembalasan dendam, pembunuhan jahiliyah dan penuntutan darah ala jahiliyah. Yang mula pertama aku hapuskan adalah atas tuntutan darah Amir bin Haris. Wahai manusia, hari ini setan telah putus asa untuk dapat disembah dan dipatuhi pada bumi yang suci ini. Tetapi kata Rasul, ingat, ia akan bangga setan itu apabila kamu nanti dapat mentaatinya walaupun dalam perkara yang kecil sekalipun. Maka waspadalah kamu atas tipu daya dan godaan setan itu. Wahai manusia, sesungguhnya zaman itu beredar semenjak Allah menjadikan langit dan bumi. Hai manusia, sesungguhnya bagi kaum wanita itu atau istrimu ada hak-hak yang harus kamu penuhi, dan bagi kamu juga para suami ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrimu itu. Ialah bahwa mereka istrimu itu tidak boleh sekali-kali membawa orang lain atau laki lain ke rumahmu atau ke tempat tidurmu selain kamu sendiri, dan mereka tidak boleh membawa laki-laki lain yang tidak kamu sukai ke rumahmu kecuali setelah mendapat izin terlebih dahulu dari kamu. Maka sekiranya kaum wanita itu atau istrimu itu melanggar ketentuan yang demikian, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu untuk meninggalkan mereka, dan kamu boleh memukul ringan terhadap diri mereka yang berdosa itu. Tetapi ingat saudara-saudara, tetapi bila mereka berhenti dan patuh tunduk kepadamu, taat kepadamu, maka menjadi kewajiban mula untuk memberi mereka nafkah lahir dan batin, pakaian mereka dengan sebaik-baiknya. Ingatlah saudara-saudara bahwa kaum Hawa itu atau wanita itu adalah makhluk yang lemah di sampingmu. Mereka tidak berkuasa dan tidak berdaya. Kamu telah membawa mereka dengan suatu amanah dari Allah, dan kamu telah menghalangkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dari itu bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita, dan terimalah wasiat ini untuk bergaul dengan mereka. Wahai umat, bukankah aku telah menyampaikan? Oh Tuhan, tolong saksikan. Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu semua sesuatu. Apabila kamu pegang ia erat-erat, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hai manusia, dengarkanlah baik-baik apa yang aku ucapkan kepadamu. Niscaya pasti kamu bahagia untuk selama-lamanya dalam hidupmu. Wahai manusia, hendaklah kamu mengerti bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka bagi masing-masing pribadi di antara kamu terlarang keras untuk mengambil hartanya kecuali dengan izin yang ikhlas dari yang punya. Bukankah aku telah menyampaikan? Oh Tuhan, tolong saksikanlah. Janganlah kamu setelah aku meninggal nanti kembali kepada kekafiran, di mana sebagian kamu mempermainkan senjata untuk menebas batang leher kawanmu yang lain. Karena bukankah aku telah meninggalkan untuk kamu pedoman yang benar? Apabila kamu ambil dia sebagai pegangan dan suluh kehidupan, tentu kamu tidak akan sesat, yaitu Al-Quranul Karim. Hai manusia, hai umat, bukankah aku telah menyampaikan? Oh Tuhan, tolong saksikanlah. Hai manusia, hai umat, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah tunggal satu esa, dan sesungguhnya kamu berasal dari satu bapa semua kamu dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu.
Tidak ada kelebihan sedikit pun dari bangsa Arab daripada bangsa yang bukan Arab kecuali takwanya. Hai manusia, bukankah aku telah menyampaikan? Oh Tuhan, saksikanlah. Maka hendaklah barang siapa yang hadir di antara kamu di tempat ini berkewajiban untuk menyampaikan pesan wasiat ini kepada mereka yang tidak hadir. Demikian saudara khutbah Arafah beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman hidup bagi kita sehingga kita menjadi umat beliau yang selamat dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.